karena semua orang kecuali adik gue nyaranin digugurin. Jujur gue sempet nyaranin, bahkan gue sempet pengen bantu biaya ya kak. Iya, gue nafkain anak gue sendiri. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jangan ngangkatnya, jangan gede-gede ntar ketek gue kelihatan. Oke, jadi malam ini gue udah bikin question box lagi di Instagram nih, kayak sesi question and answer lagi, tapi kali ini bakalan spesifik reaction orang terdekat gue pas tahu gue. Jadi kali ini saya akan memanggil bintang tamu yang jauh banget dari pasar burung. Yeay, sini masuk. Agak besar ya, menutupi semua kamera. Kamu tuh adalah raja. Gue udah siapin sirup marjan tadi. Dulu mbak. Thank you. Aus banget jalan kaki dari pasar burung. Karena jalannya mundur. Mohon maaf ya, di rumah saya nggak ada es batu. Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan busuk itu, gue bakal ceritain sedikit ya. Juli Agustus. Pertengahan Juli lah pokoknya. Iya. Nah di situ juga gue sempet bikin SG. Ih tete gue sakit banget. Perut gue sakit banget. Getonya gue sebentar lagi. Gue sempet bikin SG gitu ya gue. Nggak taunya apa? Berarti itu bukan gejala mau dapet, anjing, gejala mau hamil. Gejala awal hamil. Pede gue bikin SG. Dan setelah dari SG itu ternyata sampai 2 minggu gue nggak dapet. Singkat cerita, pas gue di kontrakan dia, kan di Jakarta sangat amat panas ya, dapet asap nih, siapa sih yang ngerokok? Tiba-tiba gue takut anjing, yang muka gue kayak merah-merah gitu, keberuntusan gitu. Gue pikir kena ain anjing. Soalnya gue bilang, gue mau balik ke rumah, gue kayaknya kena ain deh. Akhirnya gue balik tuh, diem-diem gue beli test pack. Sebentar. Yang gue mau tanyain, orang pertama kali lu kabarin kalau lu garis 2 itu siapa? Lu nggak lama Ellen, habis itu Alia. Soalnya Alia dengerin gue nangis. Gue sengaja ceknya siang-siang, karena kan kalau siang kayak gue udah makan, gue udah apa segala macem. Tapi ternyata itu hasilnya 2. Itu gue kayak gue diem dulu tuh kan, gue gila lah, gue stres. Sekarang lagi bangsat. Terus lu gimana pas gue kasih tau? Kaget. Ayam. Kaget campur seneng. Kok seneng anjing? Ya seneng aja lah. Ya berarti tandanya adek gue nggak mandul anjir. Bener nggak sih? Bener. Terus ada sedihnya juga, kecewa. Ya udahlah. Udah. 1,5 bah. Nah kok ke-record sih? Karena gue bingung, langsung aja kita jawabin question yang busuk itu. Iklan bentar ya. Umur kakaknya berapa Cal, dan beda berapa tahun sama Cala? Umur lu berapa? Umur gue 17,5. Umur gue 28. Tahun ini 29. Ih tua banget tuh anjir. Tapi masih muda gak sih guys? Iya, Desember ini 29. Gue sama Cala udah 7 tahun guys. 1993, gue tahun 2001. Jangan bilang gue tua. Berat badannya juga beda 7 kilo ya. Iklan bentar ya. Kok bisa sampai gitu? Ya anjing. Lu aneh-aneh aja pertanyaan lu, kok bisa sampai gitu. Lu anak. Udah gitu ya jawabannya, simple. Iklan bentar ya. Apakah anjing nih orang? Apakah Pikir tambah jauh. Apakah bokap jadi overprotective ke Alia? Oh, iya banget. Sangat. Karena terakhir bokap ngomong, Al kamu yang terakhir. Ceritanya sih? Gak apa-apa. Al kamu yang terakhir, kalau sampai kamu kejadian kayak gini. Dan sebelumnya gue juga udah pernah MBA sama kayak Sarah untuk anak gue yang pertama. Cala. Sama seperti Cala untuk anak gue yang pertama. Nah, karena bokap ngomong, setelah kita berdiskusi panjang, Al, pokoknya kamu yang terakhir, jangan sampai kamu kayak kakak kamu. Karena kalau sampai kamu kayak kakak kamu, Papa bakalan pergi ninggalin kalian. Dah, gitu aja sih ya.
Sebenarnya tadi gue sama bapak gue tuh deket banget guys. Gue sering tahu, gue nggak tahu ya dulu gimana. Cuman waktu sejak gue awal-awal kuliah, gue kayak sering jalan sama bokap berdua, kemana-mana berdua gitu. Tapi ya udah semenjak kejadian ini, udah gue juga tahu diri dan gue jaga jarak gitu. Iklan bentar deh. Ngalamin morning sickness gak pas hamil? Kalau gue nggak pas morning doang sih, gue cuman kayak gak lama, gue dari 3, pokoknya setelah gue tahu gue hamil itu gue langsung mual sampai kayaknya 5 bulan deh, 5 apa 4 bulan gitu gue lupa. Jadi cuma bentar doang dan nggak tiap hari juga. Kalau lu gitu nggak? Anak pertama doang. Anak pertama doang, sisanya kayak batu-bat gitu ya biasa aja. Sisanya, apalagi anak ketiga sampai 5 bulan gue nggak tahu. Iya, demi Allah 5 bulan guys, 5 bulan gue nggak tahu besti. sampai lo tuh ngasih, jadi pas dia nggak tahu nih dia lagi hamil, kita tuh ke Bali kan. Dan kita tuh naik Banana boat donat. banana boat. Itu parah banget, itu gue baru berasa kok perut gue kayak kram gitu. Lu bayangin naik donat gue harus nih. Itu apa gue? Dia tuh hamil apa sih namanya? Hamil kebo. Kalau kata orang dulu. Bukan kumpul kebo ya kayak kalian. Iklan bentar deh. Sering ribut gak sih, dan biasanya berapa lama, terus baikannya gimana? Sebenarnya kita kalau sering ribut adu bacot gitu sebenarnya sering sih, cuman semenjak gue punya anak kayaknya jarang ya. Iya. Tapi waktu sebelum gue punya anak sering kayak adu bacot gitu. Dan waktu itu sempet ini, kalau menurut gue yang pas terakhir itu berantem gede sih. Soalnya kayak bunting ya. kayak pas waktu itu gue perkara apa sih? Perkara anak gue anjir. Kenapa anak lo? Si Vio. Anak dia kan sekolahnya telat karena masalah ini juga ya, domisili ya. Dia pindah lagi ke Jakarta dan anaknya belum sekolah, padahal umurnya harusnya udah masuk ya. Harusnya sekarang Vio tuh udah kelas 2. Cuman karena domisili lah intinya gitu. Waktu itu gue ngomong sama dia, anak lu sekolahin lah, jangan kayak gitu, lu jangan egois, bla 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 bla. Dan gue ngomongnya juga nyolot ya, karena kita emang sama-sama keras gitu, nyolot. Yaudah dia juga ngerasa kayak kesel. Gue baper, gitu. gue lagi baper juga. Terus dia ngomong hal teranjing yang pernah gue denger, karena itu datang dari orang terdekat gue, jadi gue sakit hati, ngerti gak sih? Dia ngomong kayak, emang deh apa yang gue lakuin salah, tapi kalau hamil gak ada bapaknya baru bener kan anjing ya. Terus gue nangis, gue ngadu sama bapak gue anjing. Bapak dia juga gue belum. Ya itu kan emosi doang. Iya. Terus kata bapak gue, udah biarin aja, udah tenang, masih ada papa, bla bla bla. Lu bayangin gue udah hamil sendirian, dimusuhin sama dia ya. Maksudnya dia kan yang paling deket sama gue, tuh dimusuhin sama dia kan kayak anjing. Udah, baikannya gimana? Iya, nggak tahu, begitu aja. Pokoknya kayaknya sama-sama minta maaf gak sih? Kayak, jadi maafin gue yang Lo kemarin. ngeblok gue nggak sih? Gue kalau marah ngeblok siapapun sih. Dia ngeblok gue pasti, itu udah pasti. Dia nggak marahan sama gue pun kalau dia lagi bad mood, karena Cala itu orangnya mudian. Jadi dia kalau lagi bad mood, lagi pusing, itu hampir semuanya diblok satu keluarga. Sampai ke Itulah bapak-bapak Cala. gue. Sampai dia keluar grup. Itulah Cala. Tapi alhamdulillah sih sekarang semenjak punya anak, semenjak Carlos ada, sifatnya udah mulai sedikit demi sedikit dewasa, udah bisa beradaptasi. Lanjut. Iklan bentar deh. Kak, kalau kita ngerokok terus tetap nyusuin itu emang boleh ya, ngaruh nggak sih sama kualitas hasil kita? Tanya dulu sama yang lebih berpengalaman banget. Gue ngerokok terus selama gue nyusun anak-anak gue. Anak-anak gue full ASI semua. Yang pertama doang 2 bulan karena itu gue kerja, gue jadi janda. Ya gue sapi. Dan untuk anak kedua, gue pernah ketemu temen gue SPOG. Itu nggak masalah karena itu nggak masuk ke lambung, itu hanya asap. Nah, ya, tapi tetap ya. Maksudnya asapnya yang berpengaruh ya? Yang berpengaruh itu asapnya. Jadi kalau masih bayi banget ya 1 sampai 3 bulan lah, gue ya paling kalau misalnya mau itu cuci tangan, benar-benar sterilin dulu, kayak misalnya ganti baju apa segala macam. Itu versi lu ya. Sekarang versi gue. Kalau gue pas hamil gue berhenti ngerokok. Sampai kalau umur seminggu itu
gue masih aman nih, masih gak ngerokok. Sampai gue ngeliat bapak gue ngerokok, kata gue kok enak banget anjing, bapak gue ngerokok depan gue. Lalu gue colong tuh rokok satu kan, gue sambil boker. Ya udah, gue ngerokok lagi. Juga nih, Wak. Lanjut lah, Wak. Ya udah gue sebat lagi kan. Gue kan tadinya nggak mau nge-publish kalau gue ngerokok lagi nih. Tapi waktu itu gue sempet bikin SG yang ternyata rokoknya kelihatan nggak sengaja. Dan gue kayak sebenarnya nggak dihujat sih, cuman kayak lo tau lah kata-kata netizen kayak gimana, kayak kok lo bayi lo masih kecil kok lo ngerokok sih, bla 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 segala macem. Terus itu gue netting banget sampai gue ngerasa kayak aduh gue useless banget bla bla segala macem. Dan akhirnya gue searching di YouTube dan jawabannya itu kayak gini, ada dua. Yang pertama emang gak ngebolehin karena nikotinnya itu masuk ke, pokoknya nikotin kita isep dan nyerap ke ASI. Jadi si anak nih makan nikotin juga dan itu bikin dia kayak tidurnya tuh gampang kebangun. Nah yang kedua itu ngebolehin. Ini yang pokoknya yang gue ambil secara umum ya. Yang kedua itu ngebolehin karena ya kalian tau lah berhenti ngerokok itu susah apa. Dan yang penting intinya gitu aja sih. Jadi habis ngerokok kalau bisa dipamping dulu. Dipamping dulu, terus kita bersih-bersih, ganti baju apa segala macam. Dan gue niruinnya gue cuma cuci tangan sama ganti baju doang. Gue pumpingnya gue males. Jadi yaudah sampai sekarang alhamdulillah anak gue aman-aman aja. Cuman gue sekarang by the way gue udah ganti sufor. Jadi Iklan bentar ya. rasanya dari terakhir head sampai tahu hamil tuh gimana sih? Perutnya rasanya ada yang beda tuh gimana? Sebenarnya tadi gue bilang, rasanya tuh hampir sama kayak mau dapet. Kayak perut lo kram, pegel-pegel, terus kayak pengen boker mulu, terus lo apa namanya? Pusing, tete lo sakit, itu pokoknya Makan banyak. ciri-ciri. Emang ya? Iya. Gue Nafsu makan tuh kayak yang menggebu-gebu. Gue belum tahu gue hamil, gue tuh ada endorsean Pots. Dan situ gue ngisep rokok mulu sama ngisep Pots mulu, dan itu pala gue pusing banget sih sumpah. Satu lagi ciri-cirinya, lu sering gonta-ganti rokok. Karena di situ Oh iya bener-bener. gue di situ ganti rokok terus berapa kali. Mentol. Nah gue dari mil gue ke mentol. Gue dari mentol. Rokok Iklan bentar ya. mau nanya lagi nih Cal, lu awal cerita hamil ke kakak lu tuh gimana dan reaksi dia tuh apa? Nangis karena sedih. Kedua itu kecewa. Gua tahu banget adik gua seperti apa. 11-12 sama gua sebenarnya. Dari sifat, pergaulan semua. Kan sering banget ngasih tahu dia, "Kak, hati-hati, dikontrol." Tapi dia bilang, "Iya." Iya. Terus dia cuma bilang iya. Gue pribadi pun sering banget ceritain pengalaman gue ya waktu masih muda. Masih muda juga sih sekarang. Sering banget ceritain pengalaman gue itu sebenarnya bukan buat dia contohin, tapi buat jadiin pelajaran. Dan terakhir itu bingung. Karena pertama anak gue masih kecil. Gue gak bisa bantu tenaga untuk nanti setelah dilahiran atau gimana, gue bingung. Sedangkan di situ endorsean lo masih sedikit banget gak sih? Iya. Dia tuh masih satu endorsean tuh satu video. Nggak usah dijelasin fee-nya bego. Pokoknya intinya Pokoknya masih kecil banget lah. Masih ya. masih kayak gitulah. Yang minta juga sama bokap ya kan. Nah udah reaksinya dia gitu ya guys ya. Sangat sedih banget. Oke, next question. Iklan bentar ya. Gimana menjadi kuat dan sabar versi kalian? Karena dari awal kayak gue udah ngalamin broken home dan segala macem. Jadi kayak kita tuh kuat dengan sendirinya gitu loh. Ditambah lagi gue tuh anaknya kalau sakit tuh, mau sakit fisik, sakit hati, sebenarnya tuh jarang ngomong. Paling kalau misalkan emang udah kesel banget gitu, kayak gue jujur ke itu orang gitu ya. Jadi ya udah, kalau misalnya dengan permasalahan gue yang sekarang, kayak misalkan gue hamil dan gue harus ngurusin anakku sendiri,
dari awal gue tahu gue hamil pun gue ngerasa kayak gue bisa gitu, karena gue yakin ini emang cobaan berat nih. Tapi kalau misalkan gue nggak bisa ngejalanin, gimana dengan cobaan-cobaan yang lain gitu, cobaan-cobaan terberat yang lebih berat dari cobaan ini, ngerti nggak sih lo? Iya gitu. Kalau sabar, gue anaknya emang sabar dan rajin nabung. Kuat dan sabar versi kita. Sabar. Dari keluarga sih sebenarnya broken home. Gue ngejalanin hidup sendiri dari lulus Dia lebih SMA. parah sih, Dari lulus SMA sampai gue punya anak hamil itu gue sama sekali nggak pernah minta uang orang tua gue. Makan sendiri, semuanya sendiri sampai gue punya anak, sampai gue janda. Iklan bentar ya. Kakaknya kena KDRT ya, semangat ya. Tuh, kakaknya kena KDRT, kenapa kok bisa? Coba ceritain dong sedikit. Nggak ceritanya, gue nikah sama suami gue itu, gue janda anak 1. Suami gue pun duda Anak 5. anak 1. Dan gue tahu banget tabiat suami gue seperti apa. Semua orang pun tahu suami gue seperti apa. Tapi gue mikir, ya udahlah, semua orang bisa berubah. Manis-manisnya cuman di setahun pertama lah. Sampai dia ngomong kalau gue bisa dapetin anak laki-laki, lo bakalan gue jadiin ratu. Dan di situ gue bener-bener ngelahirin anak laki-laki. Dan nyatanya gue jadinya babu, bukan ratu. Dia suka main perempuan, dia selingkuh, ganti perempuan sampai dia naikin itu perempuan ke mobil bokap gue. Yes, that's shit. Dia dikasih kepercayaan sama bokap itu buat pakai mobil. Itu karena dia nggak mau kelakuannya ketahuan sama gue. Dia memfitnah gue selingkuh sama orang. Emang ya? Iya anjir. Tapi kita sempat ini ya, teleponan ya sama ceweknya ya. Iya. Ingat gak sih? Gue inget. Kayak gue record gak sih? Gue Ada jadi record kali ya, semua videonya. Itu semua tuh ada buktinya. Sampai gue dijemput sama laki gue di Cibubur Junction kalau nggak salah ya. Cibubur Junction, di situ gue udah dijambak-jambak dari mobil. Gue dijambak-jambak. Terus sampai kontrakan itu gue dibanting. Posisi di situ ada temennya dia. Gue dibanting, gue dicekek depan anak gue yang pertama, tapi bukan anak kandungnya dia ya, anak gue. Gue kalau nonton sinetron, apaan sih anjing, lebay banget, dicekek gitu aja mati, ya kan? Tapi itu gue baru ngerasain rasanya dicekek itu kayak gimana, sampai mata gue mau keluar. Ya Allah, kayaknya gue mau mati deh. Anak gue tuh teriak-teriak, bunda, udah papa udah, bunda mau mati. Di situ udah ambil setrikaan mau di apa sih? lempar gitu kepalanya dia. Lempar ke kepala gue, tapi sama anak gue ditahan. Anak gue langsung kotok-kotok pintu, kan pintu dikunci tuh, kotok-kotok pintu minta tolong. Di situ gue langsung digeret keluar sambil dijambak, digeret keluar. Jadi ya gue dilempar keluar. Anjing, gue emosi itu banget. Gue dilempar keluar, posisi kaki kiri gue itu masih di dalam, dan dia langsung nutup pintu. Jadi kaki gue kejepit pintu. Gitu deh. Udahlah. Itu udah mau gugat, gue udah lapor ke Polres Jakarta Timur. Itu udah ada suratnya. Ada suratnya semua. Gue udah visum ke Rumah Sakit Polri, dan gue tarik pengaduan itu karena ternyata gue lagi hamil di situ. Hamil saya ya? 3 bulan. Jujurly gue bukannya nyuruh dia untuk cerai, karena pas banget kemarin ada masalah Lesti dan Bilar, dan ada lewat di FYP gue Mama Dede cerita. Serius nih, orang kalau udah cewek, kalau istri kalau udah dipukulin, dikasarin apa segala macem, masih bertahan cuma karena anak, itu salah kata Mama Dede. Karena apa? Nah, anak itu bakal bahagia kalau ibunya bahagia. Kalau dia sehari-hari dia kayak babu, dikasih duit kayak gitu kan, nggak cukup gitu. Lo bayangin 4 anak, cukup gak? Enggak. Banyak banget yang belum diceritain sama gue. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih banyak, kalian bisa komen. Nanti kita bakal bikin video baru ya. Bener gak sih? Iklan bentar ya. Waktu tahu kalau pregnant itu posisinya Kak Cela lagi kuliah kan ya. Terus
itu gimana kah lanjut dan sampai sekarang kah gue tahu gue hamil itu posisinya gue itu tuh baru itu masih liburan semester dan tapi posisinya gue udah bayar SKS Wak. Jadi gue nggak mungkin dong tiba-tiba cuti, bener gak? UAS semester 5 itu gue posisi gue lagi hamil 6 bulan. Ini tuh pusing banget, mumet banget, gue stres banget, tapi nggak apa-apa. Untungnya online ya? Iya, untungnya online. Harus itu gue mikir buat berhenti kuliah dan gue cari uang dari endorsan. Udah deh, pokoknya gue cuti ini udah 2 semester, jalan 2 semester. Nanti gue semester depan itu, karena sekarang abang udah sufor ya, jadi gue semester depan itu gue pengen lanjut kuliah, insya Allah ya guys, doain ya. Semoga aku bisa lanjut kuliah. Amin. Iklan bentar deh. Reaksi keluarga lo pertama tahu lo hamil. Tadi kan dari dia udah. Pas gue kasih tahu Alia itu posisinya kita berdua lagi sama-sama di rumah. Dari situ dia diem aja. Kayaknya dia nangis deh kalau nggak salah, dia nangis. Beberapa kali gue ngebahas masalah tentang ini gimana ya Al. Di situ dia bilang, ya udah nggak usah digugurin. Karena kalau misalkan gue nyaranin buat gugurin, yang pasti gue ikut dosa. Dosa gugurin anak itu gede banget. Apalagi buat nyaranin dan ngebantuin, bahkan sampai ngebiayain. Gitu. Si bapak gue itu bapak gue diem aja. Dan gue juga diem aja karena gue nggak tahu mau ngomong apa. Gue udah ngecewain dia banget. Pas gue forum, dia marah banget. Pokoknya intinya sampai ngatain gue murahan apa segala macam, dan gue disitu terima karena memang itu gue gitu. Dan yang paling parah sih, gue takut banget bokap kambuh penyakit ya. Kita sempat kayak itu ya kak, ke dokter kandungan gue kak. Iya, karena semua orang kecuali adik gue, lu juga di situ nyaranin. Sempat gue jujur gue sempat nyaranin. Bahkan gue sempat pengen bantu biaya ya kak. Iya. Sempat kesana dan ternyata untungnya dokter itu baik. Adik gue masih kuliah. Gitu. Ini pertama kali gue hamil. Iya gitu. Dan ternyata dokter itu langsung nolak. Karena apa? Karena resikonya besar. Karena adik gue tuh baru pertama kali hamil, dia nggak mau ngambil resiko terlalu besar lagi. Pertama next time gue nggak bisa hamil lagi, amit-amit gak bisa hamil lagi atau gimana. Lu pernah nggak sih kak yang kayak ngomong lu pengen hilang aja dari sosmed? Pilihannya dua, antara menghilang dari sosmed sama gue tetap konten tapi orang-orang tahu. Rezeki anak itu hebat banget loh. Bukan gue ngontenin aib ini ya, tapi lebih kayak ke gue tetap ngelanjutin hidup gue. Karena kalau misalkan waktu itu gue berhenti dan ngilang gitu aja, pertama nyari kerjaan tuh susah. Apalagi di posisi lo hamil. Di situ posisinya semenjak gue hamil itu alhamdulillah banget. Itu endorsan lancar banget. Bahkan sampai sekarang pun masih lancar walaupun TikTok gue ke-ban. Ya, kita nggak tahu. Allah itu suka memutarbalikkan hati manusia, jadi ya udah. Gue nggak tahu sih kalau misalnya waktu itu gue ngilang terus gue kerja itu gue gimana. Karena jujur gue pernah bilang sama lu kan, pokoknya nanti setelah gue lahiran gue pengen kerja. Dan itu tuh gue secapek Dia itu. bilang loh guys, dia sempat ngontrak di di kontrakan gue. Maksudnya beda kamar ya, yang benar-benar Gue ngedrop banget di situ. Tapi tetap gue temenin. reaksi nyokap gue pasti ke kontrakan, nyokap nangis banget. Dan Nyokap frontal itu ya kalau ngomong. Dia udah nggak bisa ngomong apa-apa sampai gue yang turun tangan. Maunya gimana nih? Hah? Lu maunya gimana? Oke. Iklan bentar deh. Kak harus dikasih nafkah sama ayahnya nggak? Maaf nanya gini kak, kalau nggak mau dijawab ke papa. Ya nggak. Gue nafkain anak gue sendiri. Gimana? Kok bisa Cal? Jadi kalian pasti tahu gue dari Slomo kan? Nah, dari akun gue pas gue Slomo itu emang ada endorsan. Cuman gak sebanyak itu gitu, kayak sebulan mungkin gue cuma dapat 2 atau 3 endorsan. Setelah gue hamil, alhamdulillah banget itu tuh kayak gue dapet dalam sebulan, pas awal-awal banget ya, dalam sebulan tuh gue bisa dapet 6-7 endorsan. Dan disitu gue nabung, dan ditambah lagi kayak gue harus ngasih nyokap apa segala macem.
gue juga kadang ngasih jajan buat ponakan-ponakan gue gitu. Gue sempet berhenti buat ngendorse itu di waktu gue pindah ke kontrakan, karena disitu gue ngerasa kayak gue ngedrop banget. Jadi gue ngerasa gue nggak sanggup buat ngonten. Semenjak abang lahir tuh alhamdulillah banget, endorse tuh banjir. Pas awal-awal tuh masih kayak 5-6 kali per bulan. Dan ya gue ngerjainnya kayak ya udah, karena di situ posisinya kayak papa masih ngasih gue jajan sampai sekarang sih. Cuman di saat itu kayak gue masih ngebutuhin banget, ngerti gak sih lu? Buat nambah-nambahin. Dan gue juga nabung. Sampai akhirnya ada satu titik dimana gue pengen lahiran. Dan di situ gue tuh netting banget. Kalian tahu netting apa? Gue nggak tahu. Gue takut banget tiba-tiba bokap gak mau bayarin gue lahiran atau gimana. Karena emang ya namanya kita sendirian ya guys. Gue nangis sama tante gue cerita, gue bilang gue takut kalau misalkan sampai nanti gue lahiran duit gue kurang, tabungan gue kurang atau gimana. Dan ini sampai lahiran doang nih, nanti pas udah anak lahir gimana gitu kan, keperluan lain yang belum gue beli. Tapi alhamdulillah banget bapak gue mau bayarin gue lahiran. Dan disitu gue pilih gue mau lahiran di bidan aja, karena pertama bayarannya lebih murah. Yang kedua, gue nggak mikirin jahitan gue yang kayak gimana. Gue nggak mikirin, yang penting anak gue lahir dulu. Yang penting gue dan anak gue itu selamat, sehat. Yang kedua, itu dari jauh-jauh hari gue takut banget ditanyain masalah suami, masalah yang nanti kan pasti kalau anak lo lahir pasti bakal, kalau misalkan kita lahir di rumah sakit bakal langsung dibikinin akte ya. Di situ gue nggak dibikin. Urusan dari semua. Oh iya. Lah gue tuh Gue nggak tahu. Pokoknya waktu itu yang gue tau kayak gitu. Dan gue kenapa gue milih di bidan, karena itu salah satu alasannya. Gue nggak mau ditanya-tanya masalah biaya sampai sekarang. Ya lo tau lah. Ya lo tau semuter apa otak gue buat cari duit. Terus sempet mikir kayak, gue pengen banget hidup gue yang dulu yang bebas segala macam. Cuman gue balik lagi, kalau gue mikir hidup gue yang dulu, yang gue harus apa-apa, gue misalkan minum, gue beli minum aja gue harus minta duit bapak gue. Kayak apa, fuck banget lah gitu kan. Kayak sekarang gue mau beli minum, mau beli emas, mau akikahin anak gue aja gue nggak perlu ngomong ke bapak gue gitu. Alhamdulillah banget. Sendiri bro. Iya. Oke, next question kali ya. Okay. Rasa sebelum memiliki abang dan rasa sesudah memiliki abang. Lalu minum dulu. Abis. Rasanya sebelum memiliki abang, gue gelisah banget. Ini anak bisa nggak ya gue lahirin dengan sehat? Itu yang pertama gue pikirin. Karena apa? Karena pertama gue stres, udah ngerokok gitu. Dan alhamdulillah abang lahir dengan sehat, selamat, gue juga selamat, sehat. Dan abangnya juga alhamdulillah ganteng, pintar sekarang ya. Pas udah punya abang, gue bahagia banget. Yang pastinya sedih gue berkurang. Ini tadinya gue gampang banget nangis pas hamil. Pas abang lahir itu gue jarang banget nangis. Jadi punya motivasi buat dapetin uang. Serius ini mah. Karena apa ya? Emang serius? Mau lu dari awal juga serius? Iya gak sih? Mau lu ngomong uang bukan segalanya juga, ya apa-apa butuh uang gitu. Loh, gue bukan segalanya. Terus so pempes dari mana anjir? Lo nggak bisa terus bergantung sama orang lain kan. Ya apa yang gue alamin sekarang belum seberapa dari yang dia alamin. Dari gue yang dulu yang rusak sampai gue bener-bener jadi ibu rumah tangga yang baik. Sumpah ya lo. Sampai gue bener-bener tahu ngurus anak itu kayak gimana. Sampai gue bener-bener tahu masak. Sampai yang tadinya dia bener-bener ngeluarin duit buat nyokap gue, buat gue sama adik gue. Itu tulang punggung. Iya. Waktu nyokap sama bokap gue pisah, gue awalnya kan tinggal sama nyokap dan dia semua yang ngebiayain. Makanya kenapa gue sekarang gak mau perhitungan sama dia, karena dia dulu sebaik itu sama gue dan adik gue. Jadi kalau lo ngelakuin kebaikan, ya udah nanti bakal dibalas sama lo. Gitu. Gak usah pandang pakaian gue yang buruk ya guys ya. Karena emang itu berlaku gitu loh. Dia waktu itu seumuran, waktu dia nyari duit dan dia harus ngasih duit nyokap, dia harus bayar nyokap karena udah jagain anaknya.
Dan dia juga harus, karena nyokap punya gue sama adik gue, dia harus beliin baju gue sama adik gue, segala macam keperluan rumah. Dan itu tuh karena gue masih kecil, di situ gue nggak kepikiran ke situ, ngerti nggak? Dan karena gue sekarang udah kayak tahu gimana susahnya cari uang. Nah, siapa tuh Nams? Iya, sih. Itu kayak mau balas budi apa yang udah kakak gue lakuin ke gue, itu tuh means a lot. Dan sekarang dia lagi kesusahan, alhamdulillah gue bisa ngebantu. Semuanya gue ikhlas karena gue tahu dia selalu ngebantu gue, maupun itu dalam materi, fisik, dan mental gue. Sebenarnya utangnya dia tuh gue nggak pernah ngitung. Oke guys, segitu aja video gue today. Semoga ada makna yang bisa kalian ambil. Atau ini bakal kepanjangan atau enggak. Kalau misalkan gambarnya jelek karena lightingnya busuk, wah. And thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye bye, see you in the next video. Love you guys.